Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi guys. Oke, masih bersama saya Ugi Maco, manajemen U91. Oke, kita lagi berada di penginapan di sekitaran Padang Kelok 9. Teman-teman, jangan lupa subscribe ya di channel U91 ataupun U91 channel. Oke, di FB kita Ugi Maco, ya. Kemudian di Instagram ada U91. Oke, mungkin setelah kita berkeliling-keliling di Pulau Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Kemarin kita dari Kabupaten Langkat, Medan, sekitarnya menuju ke Lampung, dan banyak sudah yang kita singgahi. Sampai saya juga tidak hafal apa aja yang disinggahi. Salah satunya mungkin ada Jambi, ya kan, Pekanbaru Riau, kemudian ke Lampung, kemudian di Pelabuhan Bakauheni, kemudian kita singgah ke Bengkulu, kita singgah
di Palembang, ya kan. Jambi. Nah, kali ini Padang, ya, Padang. Kita sampai di sini tadi malam. Ya sekitar jam 12. Jadi untuk melihat pemandangan di Kelok 9 tepatnya pagi, ya kan, pagi seperti itu. Jadi maka kita memutuskan untuk menginap ya 1 malam untuk menyaksikan keindahan Kelok 9 di pagi hari nanti ini. Oke guys. Oke, buat teman-teman sekalian, buat kawan-kawan yang menyaksikan video ini, saya doakan kalian semua diberikan kesehatan selalu, ya, murah rezeki dan sukses selalu. Ada satu pesan saya, kepada kalian, dimanapun kalian bekerja dan apapun pekerjaan kalian, ya, usahakanlah cari pekerjaan yang senyaman mungkin, yang nyaman, yang seolah kamu tuh berarti dan berharga buat mereka. Yang terutama saling menghargai, karena dimanapun kita bekerja dan apapun pekerjaannya, itu semua nggak masalah kamu kerja di mana aja. Tapi yang jadi masalah apabila kamu kerja itu merasa nggak nyaman, nah itu jadi masalah. Jadi usahakan cari pekerjaan itu kita merasa nyaman dan kita merasa dihargai. Kalau kita sudah tidak dihargai dan semena-mena bos kita terhadap kita, jauh aja cari pekerjaan yang tepat, yang lebih pantas dan layak, dan seperti pekerjaan yang memanusiakan. Karena kalau ada seseorang yang tidak memanusiakan orang, itu dia nggak pantas untuk kita hargai, dia nggak pantas untuk kita turuti kemauan dia. Banyak orang, ya, banyak oknum-oknum orang ini sudah mentang-mentang kita bekerja dengan dia, mentang-mentang kita dibayar dengan dia, digaji dengan dia, tetapi dia semena-mena tidak menghargai kita, ya. Jadi kalau orang sudah tidak menghargai kita, buat apa kita hargai juga, ya? Buat apa kita terus-terusan mengabdi dengan dia? Jadi renungilah dan resapilah kawan-kawan, cari pekerjaan yang nyaman, yang membuat kita itu makin berkembang dan membuat kita bisa memunculkan ide-ide, ya, ide-ide motivasi kita, skill kita. Terkadang kalau kita nggak tepat di pekerjaan tersebut, itu bisa terjadi apa kemampuan kita, apapun skill kita sudah kita keluarkan semaksimalnya, itu tidak ada artinya, tidak ada tidak ada artinya sama sekali di mata dia. Jadi udah capeknya, ya kan, kita sudah mengeluarkan kemampuan kita semua, kepandaian kita di bidang A, di bidang B, di bidang C, dan macam-macam. Kalau itu semua sudah kita keluarkan tetapi tidak ada artinya di matanya, itu sangat-sangat mengecewakan sekali. Jadi kawan-kawan, kalau bekerja di suatu tempat, ya, dimanapun kalian berada, kalau kalian punya kemampuan, banyak kemampuan kalian, skill kalian, jangan dikeluarkan semua, ya. Tunjukkanlah sesuai kebutuhan dari kerjaan tersebut saja. Kamu cek dan kamu pahami dan kamu rasakan, ya. Dalam bekerja mungkin sekitar 6 bulan atau 1 tahun, itu pasti bakal ketahuan ketika kita melakukan suatu pekerjaan itu ada nggak suatu penghargaannya, atau dia ada nggak memuji terhadap kita ataupun memberikan apresiasi terhadap kita. Kalau itu semua biasa saja, tidak ada kelebihannya di mata beliau, orang-orang tersebut, nah berarti kita tidak mampu untuk menunjukkan skill kita. Tapi kalau kita sudah menunjukkan satu skill, kemudian dia cukup menghargai kita, kita boleh menunjukkan skill kita yang lain,
ya, karena ini bukan berbicara tentang skill ataupun berbicara tentang menggurui kalian semua atau mengajari kalian semua, tapi karena berdasarkan pengalaman pribadi saya juga, saya melihat pengalaman orang-orang lain di sekitar saya. Mereka mempunyai kemampuan dan skill yang tidak banyak dimiliki orang lain, tetapi ketika kita menunjukkan skill itu kita tidak dihargai. Kita tidak membutuhkan pujian yang sangat luar biasa, ataupun tidak membutuhkan tidak membutuhkan balasan ataupun balasan dari orang tersebut yang berlebihan, enggak, tetapi satu saja, menghargai, ya. Kalau kita dihargai oleh atasan ataupun kita dihargai oleh pemimpin kita, siapapun itu, bekerja dimanapun itu, baik instansi ataupun bekerja sehari-hari yang memiliki bos, kita bilang ya, yang memiliki atasan kita. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita sudah tidak dihargai, maka carilah tempat yang kamu bisa dihargai. Jadi menurut saya bukan salahnya itu di kita atau di orangnya, guys, tetapi kita salah menempatkan diri kita di mana kita bekerja. Kita salah menempatkan posisi kita di mana kita bekerja. Karena umpama kamu itu, ini umpama ya guys, jangan sakit hati ya. Umpama kamu itu bidangnya apa ya? Kalau misalnya kamu itu teknisi ya kan, teknisi nih. Kamu pandai bener-bener elektronik ataupun mesin kereta atau mobil ya kan. Tapi kamu tuh jago banget beneri mesin yang rusak, tapi kamu bekerja sebagai guru mengajar misalnya. Pastinya kamu belepotan, pasti kamu nggak pandai cakap, pasti kamu nggak pas lah, pasti kamu nggak dihargai dong ya kan, karena kamu nggak pas skill kamu di situ. Itu salah satunya. Tapi kalau kamu berada di posisi yang memang benar-benar itu bagianmu dan skillmu, ya, kamu buka usaha sendiri walaupun kecil-kecilan, tapi kamu bisa mengatasinya, kamu sudah bisa membanderol sekian dalam satu hari, ya. Jadi begitu juga sebaliknya, ataupun pekerjaan yang lain. Kalau kamu pandai, ya, kamu, tapi pun begini kawan-kawan, walaupun kamu pandai di bidang apapun itu, misalnya komputer dan lain sebagainya, kalau kamu sudah di tempat yang pas, kalau tadi kan pembahasannya kalau kamu memiliki skill bekerja di tempat yang tidak pas, itu wajar saja, kamu tidak dihargai dan kamu tidak mendapatkan apresiasi lebih, ya, kamu tidak bisa mendapatkan ekspektasi yang lebih. Tetapi kalau begini juga ada masalahnya, ada satu lagi problem. Ketika kamu sudah memiliki skill yang oke, kamu sudah bekerja di tempat yang oke, kemudian kamu bekerja di tempat dimana sesuai dengan kemampuan kamu, udah pas nih semua nih 3 tahap. Tetapi setelah kamu bekerja di tempat tersebut, kamu masih juga nggak pas, kamu nggak nyaman, banyak sedikit-sedikit disalahkan sama bos kamu sedikit-sedikit disalahkan dengan teman kamu, ya kan, sikut-sikutan, sikut kanan, sikut kiri, saling menjatuhkan, dan pekerjaan kamu tidak dihargai. Nah, aku rasa itu sama bro, ya, itu berarti ya kamu sama-sama tempatnya sama ya, sama-sama tempatnya sama. Gimana sih, ibaratkan kamu memiliki ikan
kamu memiliki ikan hias bro ya. Kamu memiliki ikan hias 1 ekor, diletakkan di sungai bercampur dengan ikan-ikan yang lain, ikan biasa ya. Walaupun banyak ikan hias kamu bercampur di sungai ya kan, di sungai bercampur dengan ikan-ikan biasa yang tidak lebih cantik dari kamu. Kalau ibarat manusia, kamu sebenarnya memiliki skill yang hebat, yang lebih dibanding teman-teman kamu, tapi kamu gabung dengan teman-teman kamu yang biasa ataupun atasan kamu yang biasa. Walaupun di atasan pimpinan kamu, tapi dia tidak memiliki kemampuan yang kamu punya. Kamu tetap dianggap biasa, dianggap kiloan ikan tadi boy ya. Ikan tadi dianggap kiloan, jadi kamu merasa ikan tadi kalau gabung dengan ikan-ikan biasa itu dianggap kiloan. Kiloan cuma 25.000, 20.000, 30.000 kilokan. Coba kamu ikan hias tadi diambil, dibedakan, diasingkan, letakkanlah akuarium ya. Kelihatan cantik walaupun tunggal sendiri, warna merah, hijau, biru. 1 ekornya bro bisa mengalahkan ikan yang jumlahnya 20 ekor atau 25 ekor yang dalam hitungannya sekilo. Harganya bisa melebihi mereka. Bisa 1 ekor tuh harganya menjadi 50.000. Ikan hias loh ya kan. Coba kamu cek ke toko akuarium, cek harga ikan hias itu pasti mahal. Jadi kalau ikan hias yang mahal tadi digabungkan dengan ikan-ikan biasa, apalagi orang tidak mengetahui ya. Jika orang tidak mengetahui kalau kamu itu ikan hias, maka harga kamu biasa saja. Tapi jika orang tahu kalau kamu itu adalah ikan hias, ikan yang spesial, kamu sangat mahal. Bahkan tempat kamu itu spesial akuarium, diberikan dibuat cantik-cantik ya, dibuat yang indah-indah. Tapi kalau kamu gabung dengan ikan-ikan biasa, kamu jadi kiloan ya. Sama seperti kita nih, kita punya kemampuan dan punya skill yang luar biasa, yang jarang dimiliki orang lain, tapi kamu dianggap sama dengan yang lain. Ketika ada teman kamu yang caper, cari perhatian ya, suka menjatuhkan orang lain, nah kita kalau gabung di situ, kita walaupun kita berusaha bertahan, oke lah kamu lama bertahun-tahun bekerja di situ, kamu akan tidak merasa nyaman, kamu merasa tekan hati, nyesek. Lebih bagus kamu keluar ya, cari tempat yang benar-benar nyaman buat kamu. Carilah orang yang membutuhkan kamu ya, kalau bisa saling membutuhkan. Kalau sudah kita saja yang membutuhkan pekerjaan itu dan pekerjaan itu tidak membutuhkan kita atau biasa saja cuek, itu merugikan kita sendiri. Carilah inovasi dan motivasi lain. Masih banyak pekerjaan di luar sana yang bisa membuat kita nyaman, bisa membuat kita mengeluarkan ekspresi kita, mengeluarkan ide-ide kita, dan luaskan jangkauan kalian ya. Dunia ini nggak kecil bro, kecil tuh kalau di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di mata kita ini luar biasa. Kalau kamu belum bisa mengelilingi pulau kamu sendiri, Indonesia tercinta ya, bukan tak boleh kamu berpindah-pindah mengelilingi negara lain, tapi coba kamu berkeliling di negara kamu sendiri, begitu luasnya, indah contoh. Jadi di situ kamu akan menimbulkan subhanallah, menimbulkan rasa bahwa indahnya luar biasa di sekitaran kita. Satu. Yang kedua, kamu nggak perlu jauh-jauh bekerja ya, merantau ke negeri orang, mencari teman yang baru, teman-teman yang baru yang menurut kamu seolah-olah kamu menjadi maju. Bagus kamu lebih dekatkan diri kepada teman-teman lama kamu yang sehari-hari kamu itu dia bisa mengerti kamu. Nah, bekerja samalah dengan orang yang terdekat
tetapi orang-orang yang nyaman buat kamu dan dia juga nyaman dengan kita. Dan usahakan bagaimana caranya kalau kita berteman ya, boleh kamu berteman banyak, tetapi jangan dekatilah teman-teman yang mematahkan motivasi kamu. Kamu dekatilah teman-teman yang suka menghargai kamu. Satu, dia suka menutupi kekurangan kamu. Dia suka mengangkat derajat kamu dengan menunjukkan atau memberitahukan pada orang lain kelebihan kamu. Kemudian dekatilah teman-teman yang kalau kita berbicara sebentar, walaupun berbicara 1 menit atau 5 menit, kalau dia mendukung dan masuk circle sama kita, dia memberikan motif cocok sama kita, itu deketi, ajak join. Kalau kita ngomong sebentar kita sudah dipatahkan, baru 5 menit omongan kita sudah dipatahkan. Ya maaf kata begini, terkadang memang omongan kita, omongan orang lain, pribadilah kita umpama kita merasa benar, padahal di mata orang lain kita nggak benar, salah gitu loh ucapannya. Tapi kalau orang yang bagus, orang yang saling menghargai itu tidak langsung mematahkan, bos ya, tidak dipatahkan, tetapi ikuti, dia ikut mendukung. Kalaupun itu salah, nanti pelan-pelan dikasih tahu, tidak dipatahkan. Beda tuh, paham kan? Kamu pasti pernah punya teman, punya tongkrongan kamu ya, baik teman kerja ataupun teman sehari-hari. Kalau kita berbicara dia mematahkan, pasti kita nyesek loh di hati. Kita tidak tunjukkan nyeseknya kita, tetapi saya mengingatkan perhatian kepada rekan-rekan sekalian, jauhi orang-orang yang mematahkan motivasi kamu. Itu akan menjatuhkan kamu perlahan-lahan. Setiap apa yang kamu kerjakan, setiap tindakan yang kamu kerjakan, kamu akan dipatahkan dan dijatuhkan. Jadi carilah teman-teman yang kamu berbicara, dia memotivasi kamu. Kamu punya cita-cita, pengen beli ini, walaupun umpama dilihat dari kasat mata sekarang ini kamu, nggak mungkin kamu bisa beli ini, tidak mungkin kamu bisa menciptakan ini. Tapi itu angan-angan, itu cita-cita. Kita hidup harus memiliki cita-cita. Kita hidup harus memiliki angan-angan. Kalau manusia tidak memiliki cita-cita dan keinginan, kamu mentok di situ aja. Jadi kalau kita berbicara dengan teman kita, dia memberikan motivasi kepada kita, insya Allah itu teman yang baik, dan teman itu bisa menjadikan join yang bisa besar, sama-sama sukses. Ingat, itu pesan saya, carilah tempat yang nyaman buat kamu bisa berkembang lebih besar. Karena perkembangan kita, karena kita berada di posisi yang tidak tepat dan posisi di zona yang tidak nyaman. Kalau kita merasa ditempatkan bekerja dengan zona yang nyaman, tetapi lingkungan sekitar itu membuat kita tidak nyaman, usahakan kamu bagaimana bisa menyelesaikan permasalahan itu, dan kita bisa lebih merasa nyaman dan mereka mengikuti kita. Tapi kalau itu tidak bisa dilakukan, pindahlah, menyingkirlah, cari tempat yang nyaman. Itu saja. Oke, saya dari Ugi Maco. Mungkin teman-teman sekalian yang sudah lama tidak bertemu dengan saya, salam dari saya dan tetap semangat ya. Sukses selalu buat kita semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen di bawah ini. Mohon maaf bila ada kata-kata saya